Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan untuk benang merah Forum Nasional pertama Filantropi Kesehatan. Seperti kita semua ketahui bahwa Forum Nasional ini adalah forum nasional yang pertama dengan tujuan untuk menjawab permasalahan adakah potensi dalam peran filantropi untuk mendanai pembangunan kesehatan di Indonesia. Untuk forum ini dengan 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengumpulkan para pelaku filantropi kesehatan di Indonesia. Kedua adalah untuk memahami potensi pendanaan filantropi untuk pembangunan kesehatan di Indonesia, dan yang ketiga adalah untuk mengembangkan berbagai keterampilan dalam penggalangan dana kemanusiaan di berbagai lembaga kesehatan dan lembaga sosial. Dalam 3 tujuan kali ini kita akan berfokus untuk 3 tujuan ini untuk kita bawakan hari ini, dan kita akan fokus, dan yang terakhir nanti untuk mengembangkan berbagai keterampilan akan kita masuk ke bagian persiapan untuk workshop. Baik, untuk pelaku filantropi kesehatan, untuk yang awal kita telah memetakan bahwa di acara pada tanggal 21 sampai tanggal 22 Juli yang lalu telah dipetakan dan juga dilakukan diseminasi awal filantropi kesehatan di Indonesia, yakni filantropi dibagi menjadi 3 untuk perannya sebagai grantor, sebagai intermediary, dan juga sebagai implementer. Untuk grantor adalah yang memberi dana kemanusiaan, intermediary adalah untuk pooling dana kemanusiaan, dan implementer adalah untuk pelaksana program kemanusiaan. Di mana ketiga ini sinergis dengan sistem pembiayaan nasional kesehatan di Indonesia. Grantor itu sama dengan untuk revenue collection, intermediary itu untuk pooling, dan implementer itu adalah untuk pelaksanaan program. Nah, kami telah mendiseminasikan penelitian kami bahwa untuk pelaku filantropi di Indonesia ada 2 yang besar, adalah untuk individu dan juga institusi. Individu adalah untuk personil, ada high net worth individual, dan juga ada filantropi komunitas. Kalau Prof. Laksono mendeskripsikan HNWI itu adalah yang tipe A. Jadi yang disumbangkan itu jumlahnya banyak, tetapi para penyumbangnya tidak terlalu banyak. Sementara kalau komunitas adalah kebalikannya, penyumbangnya itu lebih orang-orang yang menyumbang lebih banyak, tetapi yang disumbangnya lebih sedikit lebih sedikit. Misalnya melewati platform dan sebagainya. Nah, karena kami untuk penelitian kemarin adalah untuk mendiseminasikan untuk pelaku filantropi institusi, di mana pelaku filantropi institusi ini dibagi menjadi 2 garis besar, pelaku institusi untuk yang korporasi dan juga yang non-korporasi. Kami memetakan ada 117 pelaku filantropi institusi, di mana ada 41 pelaku filantropi korporasi, dan juga ada 76 non-korporasi yang didominasi oleh lembaga-lembaga yang independen. Kami menuliskan lembaga, bukan menuliskan yayasan, karena lembaga di sini bisa berbentuk sebagai yayasan, bisa juga berbentuk sebagai asosiasi, sebagai perkumpulan, perhimpunan, dan sebagainya. Sementara korporasi ini kita kalau dalam bahasa Belanda merujuk pada istilah vennootschap atau yang berbasis untuk corporation-based organization. Nah, dari keseluruhan ini, kalau kita melihat di sini ada crowdfunding untuk urun dana, di mana untuk filantropi komunitas yang paling sering banyak orang lakukan adalah untuk yang di bagian crowdfunding, urun dana melalui berbagai platform, atau juga melalui software yang di-blending ke institusi mereka atau rumah sakit. Nah, untuk pelaku filantropi kesehatan itu untuk yang dari kemarin kita mendapatkan selama 2 hari, itu untuk sumbangan dana, waktu, dan tenaga. Seperti kita lihat tidak semua disoroti untuk dana, tetapi untuk sumbang sukarela dalam bentuk waktu, dan juga dalam bentuk tenaga, dan yang lain dalam bentuk juga ide. Kemudian untuk menunjukkan kepedulian sosial, untuk capacity building atau penguatan kapasitas masyarakat, dan untuk juga keberlanjutan program terhadap beneficiary atau penerima. Karena kita mengharapkan filantropi bukan hanya diberikan sesekali selesai, dalam arti kata itu adalah sebuah charity, tetapi kalau filantropi kita yang mengharapkan adalah untuk sustainability. Jadi program itu bisa berjalan terus, dan masyarakat yang juga telah diberikan program itu bisa menguatkan kapasitas untuk bisa, kita harapkan bisa melakukan program-program yang lainnya sehingga berdiri dengan mandiri. Nah, bagaimana kolaborasi dengan pemerintah? Ini memang kita harapkan kolaborasi ini bisa berjalan secara sinergis. Karena filantropi itu harapan dari pemerintah bisa dilaksanakan secara integratif, sistematis, transparan, dan akuntabel. Di mana lembaga-lembaga filantropi memang diharapkan untuk bisa membuat suatu laporan yang transparan, sehingga nanti bisa terlihat sejauh mana itu sudah melaksanakan. Kalau seumpama nanti mengharapkan ada donasi dari sektor yang lainnya, maka akan lebih terlihat lagi transparansinya untuk dari misalnya ada sumbangan dari pihak ketiga, third party contribution, dan sebagainya. Jadi laporan-laporan itu memang sangat diharapkan. Beberapa lembaga filantropi membuat laporan tahunan yang mudah untuk diakses lewat website misalnya. Kemudian filantropi menjadi salah satu cara untuk eksplorasi sumber pendanaan baru dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, atau pemerintah dengan non-pemerintah misalnya.
Kemudian filantropi diharapkan untuk mengisi kekosongan pembiayaan kesehatan yang dianggap sulit didanai oleh negara, didanai oleh APBN maupun APBD dan sebagainya, seperti yang sudah diutarakan oleh Prof. Laksono, bukan untuk mereplace BPJS, tetapi berjalan berdampingan dan membiayai yang tidak didanai oleh pemerintah. Nah, filantropi kesehatan diharapkan dapat mendukung untuk pencapaian target pembangunan nasional, untuk RPJMN istilahnya, dan juga untuk linear dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Ini yang kita harapkan melalui garis yang kanan, yang kiri yang putus-putus adalah yang direct cost. Sementara yang kita harapkan filantropi, baik itu korporasi maupun yang non-korporasi, baik itu filantropi individu, yang komunitas maupun filantropi yang HNWI, itu bisa membantu pelayanan kesehatan lewat indirect cost dalam skema untuk JKN maupun skema untuk SDGs. Untuk SDGs ada 17 goal, di mana Indonesia juga salah satu negara yang menandatangani goal tersebut di tahun 2030. Goal nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan nomor 6 yang menjadi concern untuk filantropi kesehatan di Indonesia. Jadi ini memang yang dilaksanakan oleh banyak sekali lembaga korporasi maupun non-korporasi untuk sistem kesehatan nasional, untuk penanganan gizi masyarakat, untuk akses kesehatan reproduksi dan juga KB, dan yang terakhir untuk sanitasi dan air bersih. Nah, untuk potensi pendanaan filantropi, kita masuk kepada tujuan yang kedua, di mana dapat dilakukan untuk penelitian kesehatan, seperti kemarin telah dipaparkan oleh beberapa pembicara, salah satunya dari Tahia Foundation tentang dengue, untuk proyek untuk penuntasan dengue. Kemudian juga untuk rumah sakit keagamaan, di mana agama adalah salah satu motivator filantropi yang berpengaruh, dan ini kemarin disampaikan juga pada presentasi makalah bebas, salah satu yang dipresentasikan memberikan dengan semangat filantropi untuk bisa menuntaskan proyek untuk akreditasi rumah sakit, di mana bukan filantropi dalam keuangan yang ditonjolkan di situ, tapi filantropi dalam semangat religiusitas. Kemudian juga berpotensi untuk pendanaan kesehatan di pedalaman, dan juga di perkotaan jelas. Kemudian untuk program peningkatan gizi, untuk mencegah stunting dan sebagainya, dan juga untuk program promosi kesehatan. Ini juga untuk manfaat untuk pemanfaatan untuk urun dana atau crowdfunding untuk kesehatan ibu dan anak, untuk penanganan penyakit menular dan juga penyakit yang tidak menular, seperti kemarin kita lihat ada untuk beberapa penyakit yang diinformasikan di situ, potensi filantropi di situ, dan juga yang terakhir untuk penanganan bencana. Baik ada bencana alam maupun bencana non-alam, dan kemarin cukup disoroti untuk penanganan bencana COVID dalam hal ini adalah untuk kesehatan. Nah, ini kita bisa melihat potensi filantropi dalam website covid19 philanthropy.id, bahwa untuk filantropi tanggap COVID-19 ini bisa terlihat 905 miliar jumlah dana yang diberikan dari sektor filantropi untuk membantu tanggap COVID-19. Kita juga bisa kemarin sudah mendapatkan informasi dari Dr. Belladonna bahwa untuk tanggap Palu, filantropi itu untuk kasus bencana alam di Palu bisa memberikan senilai kurang lebih 8 miliar. Jadi kita bisa melihat potensi dari filantropi ini. Nah, ini adalah untuk keterampilan dalam penggalangan dana sesuai dengan tujuan yang terakhir. Permasalahannya adalah siapa donor yang potensial bagi program-program yang kita miliki. Apa saja program filantropi kesehatan yang bisa saya jalankan sebagai misalnya manajer rumah sakit atau sebagai orang yang beraktivitas dalam bidang kelembagaan sosial. Bagaimana mengenali kebutuhan yang dapat menarik calon donor, dan yang terakhir bagaimana proposal donasi yang saya buat dapat hit the point yang kita harapkan supaya bisa menarik para calon pendonor. Nah, keterampilan ini kita akan melaksanakan suatu workshop yang nanti akan diinformasikan oleh Prof. Laksono, di mana workshop ini merupakan strategi rumah sakit untuk mengumpulkan dana kemanusiaan dengan teknik crowdfunding. Ini adalah workshop yang nanti akan dilaksanakan untuk minggu depan selama beberapa hari, dan yang concern kita untuk saat ini adalah untuk strategi rumah sakit pengumpulan dana. Nanti di kemudian hari kita pun akan melaksanakan suatu workshop yang concern untuk yang non-government organization. Nah, workshop ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku filantropi kesehatan di Indonesia yang relevan untuk rumah sakit, kemudian untuk memahami strategi penggalian dana filantropi untuk rumah sakit melalui perbandingan dengan rumah sakit di luar negeri, kemudian untuk membahas berbagai strategi penggalian dana filantropi di rumah sakit, dan juga untuk mengembangkan sistem crowdfunding untuk dana filantropi di rumah sakit. Harapan dari Forum Nasional Pertama Filantropi Kesehatan yang telah kita laksanakan beserta dengan rangkaiannya, itu kita mengharapkan bahwa filantropi kesehatan bisa terorganisir di Indonesia. Kemudian kita mengharapkan juga kolaborasi pemerintah dengan lembaga-lembaga non-pemerintah atau lembaga swasta. Kita juga mengharapkan sinergitas antar lembaga, banyak pihak yang akan berkontribusi. Kemudian kita mengharapkan juga berbagai program kesehatan itu tumbuh makin beragam, dan bukan untuk mereplace, sekali lagi, untuk mereplace anggaran dari pemerintah, tetapi untuk berjalan sinergi dengan
program-program pemerintah. Dan satu lagi yang kita harapkan adalah tercapainya goal di tahun depan bisa terbentuk, bisa terwujud Forum Nasional kedua Filantropi Kesehatan di tahun 2021. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.